Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Inka Almira Agripina dengan NIM 7211419998 dari akuntansi B 2019 akan menjelaskan tentang sistem manajemen basis data. Hierarki data. Yang pertama ada field data. Adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Lalu yang kedua, record. Record adalah suatu koleksi file data yang saling berhubungan. Lalu ada file. File adalah koleksi record yang saling berhubungan seperti satu file dari seluruh record. Lalu ada basis data. Basis data adalah basis data merupakan kumpulan dari seluruh data berbasis komputer sebuah perusahaan. Lalu ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Yang pertama ada flat data. Flat data adalah suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Nah, alasan sebuah tabel harus flat file adalah satu, komputer membaca file data dari satu record secara berurutan. Yang kedua, memungkinkan struktur basis data relasional untuk dinormalisasi. Yang kedua ada field kunci. Kunci atau key di dalam suatu tabel adalah satu file atau kombinasi file yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam satu tabel. Lalu ada kandidat kunci. Adalah suatu file yang secara unik mengidentifikasi masing-masing baris tabel namun tidak dipilih untuk menjadi kunci. Lalu yang ketiga ada tabel-tabel yang bergabung. Tabel-tabel tersebut berbagi satu file yang sama seperti kode dan nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Lalu ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi efisien. Lalu ada sistem manajemen basis data. Adalah suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data. Data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir. Lalu jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Lalu ada basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada piranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk basis data relasional lainnya. IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan piranti lunak sistem manajemen basis data relasional. Implementasi dapat sedikit berbeda, tetapi semua mempergunakan struktur yang sama. Lalu ada konsep basis data. Integrasi logis record yang melintasi berbagai lokasi fisik disebut konsep basis data. Lokasi fisik pada media penyimpanan tidak tergantung pada persepsi pengguna akan lokasi logis. Lalu, cara membuat basis data. Yang pertama, menentukan data. Lalu, yang kedua, menguraikan data. Yang ketiga, memasukkan data. Lalu ada query. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk
menampilkan record-record yang dipilih. Lalu ada bahasa query terstruktur, adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Lalu ada administrator basis data. Itu adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Lalu ada programmer basis data, yaitu spesialis yang menuliskan kode untuk memecahkan dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Lalu ada pengguna akhir. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data mereka untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan dan unsur pokok lingkungannya. Yang terakhir, menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Keuntungannya adalah mengurangi pengulangan data, 2. Mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi secara cepat. 4. Keamanan yang lebih baik. Lalu, kekurangannya adalah yang 1. Membeli peranti lunak yang mahal. 2. Mendapatkan konfigurasi piranti keras yang besar. 3. Memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.